Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan alam ya, atau belajar IPA. Di kelas 7 masih di bab yang pertama ya, tentang pengukuran dan besaran ya. Kemarin Ustazah sudah meminta kalian untuk mengisi bagan ya, atau ini ya, tabel ya, tentang besaran pokok dan satuannya serta besaran turunan dan satuannya ya. Nah ini ya, untuk melengkapi silahkan kalian bisa melengkapi untuk yang belum nggih. Nah di sini kemarin ya, besaran pokok panjang satuan dalam SI-nya adalah meter. Kemudian satuan bukan SI-nya yaitu kilometer ya. Kemudian besaran pokoknya massa, satuan dalam SI-nya kilogram, satuan bukan dalam SI-nya gram ya. Kemudian ada waktu, satuannya adalah second ya dalam SI, yang bukan dalam SI-nya adalah jam. Suhu, satuan dalam SI-nya Kelvin, satuan bukan SI-nya adalah Celsius. Kemudian kuat arus listrik, satuan dalam SI-nya adalah ampere. Kemudian satuan bukan SI-nya adalah miliampere. Yang ke-6, intensitas cahaya, satuan dalam SI-nya adalah kandela, satuan bukan SI-nya adalah kilo kandela. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 adalah jumlah zat ya. Satuan dalam SI-nya mol, kemudian satuan bukan dalam SI-nya bisa milimol atau kilomol ya. Seperti itu. Silahkan kalian lengkapi tabelnya ya bagi yang belum ya, seperti itu. Kemudian ini besaran pokok ya, ada 7 ya kemarin ya: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang perlu kalian hafalkan ini aja ya, besaran pokok dan satuan dalam SI. Insya Allah pekan depan kita akan mengadakan ulangan harian ya untuk di bab 1 ini. Kemudian besaran turunan dan satuannya ya, ini untuk besaran turunan dan satuannya. Ini salahnya nanti di buku, silahkan kalian coret ya, diganti jadi besaran turunan nggih. Yang pertama itu ada luas. Luas satuan dalam SI-nya adalah meter persegi ya. Kemudian satuan bukan SI-nya adalah meter. Volume, satuan dalam SI-nya adalah meter kubik, satuan bukan SI-nya kilometer kubik ya. Kecepatan ini bisa ya, ini bisa kilometer persegi bisa juga ya, nggak apa-apa, tapi meter juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan, satuan dalam SI-nya adalah meter per second ya. Kemudian satuan bukan SI-nya adalah kilometer per jam. Nah yang keempat ada percepatan. Kalau tadi yang ketiga kecepatan, yang keempat percepatan ya. Satuan dalam SI-nya meter per second persegi, kemudian satuan bukan SI-nya adalah meter per second ya. Kemudian massa jenis, satuan dalam SI-nya kilogram per meter kubik, satuan bukan SI-nya gram per meter saja ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir 6 adalah gaya, satuan dalam SI-nya newton, satuan bukan SI-nya adalah din ya. Seperti itu nggih. Untuk yang kemarin masih salah silahkan diperbaiki, untuk yang belum mengerjakan silahkan dilengkapi. Nah kemudian yang ini juga ya, mengkonversikan satuan. Nah di sini diperhatikan nggih. Di sini ada tangga ya. Tangganya kemarin sudah Ustazah bilang, kalau dia turun ya berarti dia itu kalau turun berarti dia dikalikan 10 ya, setiap tangganya dikalikan 10. Nah kalau naik itu sebaliknya dibagi 10, seperti itu ya. Kemudian Ustazah kita kerjakan bareng-bareng ya. Untuk nomor A terlebih dahulu. Lihat di sini ada gram, gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram dia naik atau turun? Naik ya. 1, 2, 3 ya, naik 3. Nah caranya gimana kalau dia naik 3 Ustazah? Seperti ini caranya ya. Tulis dulu angkanya 4, 5. Nah kalau naik 1 dia berarti dikasih koma di sini 1. Naik 2 dikasih koma 2. Naik 3 juga di sini ya 3. Ini anggap aja ada angka 0 ya. Kemudian dia tadi naik berapa? 1, 2, 3 ya, naik 3 ya, berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah ini ya, 0,445 kg
gram ya. Itu untuk yang A. 0,445 kilogram. Sekarang yang B, 0,3 hektogram ke sentigram. Nah, kalau turun ini mudah ya. Nah, kalau turun, perhatikan dia turunnya berapa? Dari hekto ke senti. 1, 2, 3, 4. Turunnya 4. Nah, kalau turun dikalikan ya. Nah, di sini ada 0,3. Nah, ya. Karena dia turunnya 4 tadi, berarti ini komanya hilang 1 ya. Kemudian kita kasih 0, 2, 3, 4. Nah, karena dia turunnya 4 tadi, berarti kalau misalnya dia cuma 3, nah berarti jadi 30.000. Nah, karena tadi dia 0,3 jadi 3.000 sentigram. Seperti itu ya. Kemudian yang C, dari desigram ke kilogram. Desigram ini ya ke kilo. Naik berapa? 1, 2, 3, 4. Sama seperti caranya ya. Nah, ini. Bentar. Di sini ada naiknya 4 ya. Di sini ada 2451 ya. Naik 1, naik 2, naik 3. Berarti sini ya naik 4. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah 2451 ya kilogram ya, yang ini ya. Untuk yang C. Kemudian untuk yang D, 4551 sentigram ke dekagram ya. Sentigram ke dekagram. Ya. Ya, nih dari CG ke DAG naik berapa? Oh, maaf, sebentar. Sini ya. 1, 2, 3, naik 3 ya. Untuk yang C naiknya 3. Nah, di sini ya. Di atas ya 4. Sini ya 4. Maaf. 4. Oh, saya pindah aja deh. Nggak bisa di sini. Nah, di sini ya 4. Masya Allah. Bentar. 4, 5. 4, 5, 5, 1. Tadi naiknya 3 ya, berarti di sini 1 komanya ya 2, 3. Berarti jawabannya 4,551 ya. Anggap aja nanti kalau ini komanya hilang yang belakangnya ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dia 5,5 dari kilogram ke desigram. Naik berapa coba? Turun ya, bukan naik, maaf. 1, 2, 3, 4. Turun 4. Nah, kalau turun 4 berarti kita tambahkan nolnya ya. Sini tadi 5,5. 5,5. Tadi dia turun 4. Berarti nolnya ini yang komanya hilang dulu. 1 kita coret, 2, 3, 4. Nah, jadi jawabannya adalah 55.000 ya. Ini jawaban yang E. Seperti itu caranya ya, kalau naik atau turun ya. Sudah, nanti kalau memang ada yang belum jelas silahkan tanya ke Ustadzah ya. Ustadzah lanjutkan dulu ya materi kita. Nah, di sini ada alat ukur besaran pokok ya. Alat ukur besaran pokok ada di buku kalian juga ya, di halaman di halaman 67 ya. Situ juga ada beserta gambarnya ya. Yang pertama ada mistar. Nah, mistar ini alat ukur besaran panjang. Telitiannya 1 mm. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Ini juga alat ukur besaran panjang. Ketelitiannya 0,1 mm. Kemudian yang ketiga ada mikrometer sekrup. Ini juga sama, alat ukur besaran panjang, memiliki ketelitian 0,01 mm ya. Ini lebih teliti lagi. Di sekolah kita ada ya jangka sorong sama mikrometer sekrup. Tapi qadarullah tidak bisa ke sekolah, jadinya kalian bisa searching ya, atau bisa lihat di buku itu ya, cara penggunaannya nanti bisa lihat di internet ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada neraca digital. Nah, kalau neraca ini untuk alat ukur besaran massa ya. Kemudian yang
5 ada arloji atau jam, alat ukur untuk besaran waktu. Kemudian yang keenam, ya keenam nggak usah tulis ya, stopwatch juga untuk besaran waktu ya. Yang terakhir adalah termometer untuk mengukur besaran suhu ya, seperti itu. Ini alat ukur besaran pokok. Nah, yang sekarang yang kedua ada alat ukur besaran turunan ya, di sampingnya di halaman 8. Ada speedometer, ini untuk mengukur kecepatan. Kemudian ada dinamometer untuk mengukur besaran gaya. Yang terakhir ada gelas ukur untuk mengukur besaran volume ya, tapi untuk volume benda cair ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah selesai. Kita tidak usah pakai praktek ya, karena alatnya kayaknya agak susah untuk dicari ya. Seperti kalau penggaris insya Allah kalian punya semua ya. Nah, kalau kayak seperti tadi gelas ukur, kemudian stopwatch, kan itu setiap murid belum tentu punya ya. Jadinya kita nggak usah ya, langsung aja ke halaman 12 ya. Ini tentang murojaah materi kita yang sudah Ustazah jelaskan kemarin tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur ya. Kemudian yang kedua, satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, second. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya kemarin adalah jengkal, depa ya, kemudian ukuran jari ya, ukuran jari tangan itu kan tidak diakui ya, atau berbeda setiap orangnya. Kemudian yang ketiga, besaran fisika dapat dibagi menjadi 2 kategori, ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Satuan yang berkaitan dengan besaran pokok dinamakan satuan pokok, sedangkan satuan yang berkaitan dengan besaran turunan dinamakan satuan turunan ya. Kemudian yang keempat, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan merupakan besaran dasar. Adapun besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan atau diturunkan dari besaran-besaran pokok atau besaran turunan lainnya ya. Yang kelima adalah ada 7 besaran pokok dalam fisika ya. Nanti ya, yang pertama ada panjang satuannya meter, kemudian ada massa massa ya, satuannya kilogram, kemudian ada waktu, satuannya second, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Itu ya materi kita hari ini. Alhamdulillah ya, untuk materi IPA insya Allah sudah selesai semuanya. Jika ada yang belum paham silahkan tanyakan ke Ustazah ya. Nah, ini untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan di halaman 13 ya, di buku IPA kalian. Kerjakan bagian 1 dan bagian 2 ya. Insya Allah itu isian singkat semua nggih. Jadi makanya Ustazah suruh kalian mengisi semua ya. Insya Allah mudah ya. Nah, untuk bagian satunya dikerjakan alat ukurnya saja ya, cara pengukurannya tidak usah ya. Insya Allah semuanya ada di buku nggih. Kemudian boleh dikerjakan langsung di buku paket atau boleh juga di buku tugas ya. Dikumpulkan seperti biasa besok jam 9 pagi. Nah, semoga Allah berikan kemudahan untuk anda selain dalam menuntut ilmu dan mengerjakan tugas-tugas dari para ustadzah ya. Barakallahu fikunna. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.